Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Givi F. Givia MKom selaku dosen pengampu teknologi kinerja dan sekaligus sebagai sekretaris program studi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa semester 2 dan semester 3 Magister Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya Mulyadi Saputra dan saya Rahmawati Puja Astuti akan mempresentasikan terkait dengan materi landasan teknologi kinerja. Baik, pokok bahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan landasan psikologis, kemudian yang kedua landasan sosiologis, yang ketiga landasan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan landasan teori manajemen dan organisasi. Bapak Ibu, sebelum kami membahas terkait dengan landasan teknologi kinerja, ada baiknya kita review kembali terkait dengan definisi teknologi kinerja atau Human Performance Technology. Kami mengambil referensi pertama dari Elvis Kate Lester bahwa teknologi kinerja adalah serangkaian metode, prosedur, dan strategi yang sistematis untuk memecahkan masalah atau menyadari peluang maupun kesempatan yang berkaitan dengan kinerja orang-orang di dalam organisasi. Sehingga keywordnya adalah metode, prosedur, strategi, kinerja, dan organisasi. Itulah definisi teknologi kinerja menurut Elvis Kate Lester. Kemudian kami juga mengambil referensi dari buku dari Dr. Zainal Abidin selaku Ketua Program Studi Magister Teknologi Pendidikan bahwa teknologi kinerja adalah suatu terapan atau aplikasi dari teknologi pendidikan untuk membantu memecahkan masalah-masalah terkait dengan kinerja peserta didik, pendidik, dan institusi pendidikan sehingga dapat meningkatkan mutu kerja yang efektif dan efisien dalam suatu organisasi utama di mana ia bekerja secara menyenangkan. Jadi, teknologi kinerja ini adalah bagaimana memecahkan masalah kinerja ya di institusi pendidikan sehingga meningkatkan mutu yang efektif dan efisien, itu keywordnya. Selanjutnya, bahwa teknologi kinerja itu berlandaskan kepada landasan psikologi. Apa landasannya? Pertama adalah terkait dengan teori belajar, yaitu teori behaviorism. Teori ini fokus menganalisis perilaku manusia atau behavior. Sehingga yang namanya belajar bahwa terjadi perubahan perilaku. Yang namanya belajar bahwa harus terjadi perubahan terutama bagaimana peserta didik bisa memecahkan masalah. Dalam konteks pembelajaran berarti peserta didik mampu memecahkan masalah dengan cara menjawab soal yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Selanjutnya, teori yang kedua adalah humanisme. Humanis berarti manusiawi. Nah, teori ini fokus bagaimana terkait dengan kebebasan individu. Jadi peserta didik mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang akan dipelajari, materi yang akan dipelajari, kapan dipelajarinya, dengan siapa atau metode belajar seperti apa. Jadi ini adalah teori humanisme. Kemudian yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Konstruk berarti adalah mengembangkan, bahwa mengembangkan kemampuan peserta didik. Jadi teori ini adalah bahwa peserta didik harus mampu mengkonstruksi pengetahuan lama dan juga pengetahuan baru.
teori yang keempat adalah kognitivism. Ini adalah dikenal dengan yang memfokuskan kepada perkembangan berpikir atau kognisi peserta didik. Ya, disesuaikan dengan kematangan atau juga tahap perkembangan peserta didik. Yang kita tahu salah satunya yang terkenal adalah teori dari Jean Piaget terkait dengan teori perkembangan manusia seperti itu. Kemudian landasan psikologi ini juga terkait dengan motivasi. Nah, kami mengambil referensi dari hierarki kebutuhan manusia dari Maslow. Bahwa menurut Maslow, bahwa kebutuhan manusia ini dimulai dari pemenuhan kebutuhan psikologisnya. Atau terkait dengan fisiologisnya. Seperti itu ya. Kemudian setelah fisiologisnya terpenuhi, maka kebutuhan kedua adalah safety needs atau kebutuhan keamanan, rasa aman, rasa nyaman, gitu ya. Setelah kebutuhan ini terpenuhi, bahwa manusia membutuhkan namanya social needs atau pengakuan sosial, kebutuhan sosial, kebutuhan diakui oleh sosial atau lingkungannya, seperti itu. Kemudian esteem needs, ini adalah kebutuhan tentang penghargaan, bahwa manusia adalah membutuhkan namanya penghargaan, membutuhkan yang namanya feedback yang baik ya untuk membangkitkan motivasinya. Kemudian kebutuhan paling tinggi adalah self actualization, kebutuhan aktualisasi diri, sehingga kebutuhan aktualisasi diri adalah tercapai, terpenuhi manakala semua kebutuhan yang ada di bawahnya adalah sudah terpenuhi. Itulah jadi motivasi ini juga mempengaruhi namanya performa atau kinerja manusia seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah landasan sosiologis. Nah, pada landasan sosiologis ini bahwa tingkat sosial itu mempengaruhi kinerja seseorang, gitu ya. Tingkat sosial, tingkat pendidikan itu juga mempengaruhi performa seseorang. Nah, lingkungan yang kondusif, lingkungan yang mendukung tentu akan meningkatkan performa, gitu ya. Misalkan kalau dalam konteks pembelajaran, nah lingkungan di kelas, gitu ya, atau kalau di tempat kerja, lingkungan kerja pun mempengaruhi performa seorang siswa atau seorang karyawan. Kemudian value ini nilai yang dianut. Nah, value ini ada sangat mempengaruhi performa atau kinerja seseorang. Bayangkan orang yang tidak punya value tentang disiplin dengan orang yang memiliki disiplin itu akan berbeda impact-nya, gitu ya. Sehingga penting namanya setiap orang punya value sebagai basis dia sehingga bisa mendrive dia dalam melaksanakan pekerjaan seperti itu. Nah, demikian terkait dengan landasan psikologis dan landasan sosiologis yang itu menjadi titik anjak dalam mempelajari teknologi kinerja atau human performance seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah landasan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan dikupas oleh rekan saya Ibu Rahmawati. Kepada Ibu Rahma kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Mulyadi sudah memaparkan apa itu landasan psikologi dan landasan sosiologi dari pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi di kinerja ya. Selanjutnya adalah apa itu landasan teori perkembangan TIK. Sebelum kita masuk ke landasan teori perkembangan TIK, seperti yang sudah kita ketahui bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat akhir-akhir ini menawarkan sejumlah kemungkinan yang semula tidak terbayangkan telah membalik bagaimana cara berpikir kita ke depan, bagaimana cara mengambil manfaat teknologi tersebut untuk mengatasi masalah pembelajaran. Nah, di sini kita bisa lihat dari pengertian teknologi informasi dan komunikasi atau education technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using,
managing appropriate technology, processes, and resources. Itu menurut ICT ya. Jadi intinya di dalam teknologi pendidikan itu ada teori dan praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, manajemen, serta evaluasi proses pembelajaran. Selanjutnya, ada 4 komponen teknologi pendidikan. Yang pertama adalah ada teori dan praktek. Yang kedua tentu saja berdasarkan pengertian tadi ada desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian serta penelitian. Yang selanjutnya ada proses, sumber, dan sistem di dalam teknologi pendidikan ya. Dan yang poin yang keempat adalah ini tujuannya adalah untuk belajar dan peningkatan kinerja. Jadi teknologi pendidikan itu diusahakan bisa memudahkan pembelajaran dan meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya, ada konsep teknologi pendidikan ya. Apabila konsep atau pengertian teknologi pendidikan kita analisis, kita akan memperoleh pedoman umum aplikasi yang pertama memadukan pendekatan psikologi yang tadi dijelaskan oleh Pak Mulyadi, kemudian ada komunikasi, ada manajemen, rekayasa yang secara bersistem dan berintegrasi. Di mana kalau komponen yang tadi dikolaborasikan, dielaborasi akan memecahkan masalah belajar sehingga terjadi poin yang ketiga teknologi sebagai proses dan produk untuk membantu memecahkan masalah besar. Nah, di sini akan menimbulkan efek timbulnya daya lipat atau efek sinergi di mana penggabungan pendekatan dan atau unsur-unsur mempunyai nilai lebih dari sekedar penjumlahan ya. Selanjutnya ada tahapan perkembangan TIK. Apa saja sih tahapan perkembangan TIK? Ini ada 4 ya. Ada emerging, ada applying, ada integrating, dan ada transforming. Ini menurut UNESCO. Nah, arti dari poin pertama emerging itu adalah bagaimana kita menyadari pentingnya TIK untuk pembelajaran. Nah, pada tahap pertama ini kita baru sadar. Setelah sadar, baru kita masuk ke poin applying. Applying itu kita mulai belajar memakai TIK. Misalnya mencoba secara online, searching sumber belajar, searching pusat sumber belajar dan lain-lainnya kita sudah mulai memakai program TIK itu sendiri. Setelah applying baru kita masuk ke integrating di mana kita memakai TIK dalam pembelajaran dan mengintegrasikannya di dalam RPP pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya yang tahap keempat yaitu adalah tahap transforming. Tahap ini meliputi reformasi pendidikan di mana kita membangun knowledge, membangun pengetahuan, membangun base society dari semua kita cari berdasarkan online, berdasarkan TIK itu sendiri. Jadi di dalam tahap ini kita sudah mengelaborasi ketiga tahap sebelumnya. Selanjutnya ada pemanfaatan TIK di dunia pendidikan. Yang pertama ada computer based learning, di mana dalam hal ini ada file bahan ajar, software latihan, dan simulasi. Selanjutnya setelah itu ada online learning. Di sini bahan ajar tersedia melalui jaringan komputer, web, dan email. Yang selanjutnya ada e-learning, di mana sistem ini terintegrasi adanya pendalaman berdasarkan diskusi, evaluasi, dan sebagainya di dalam proses pembelajaran yang semuanya tersedia di web. Yang selanjutnya ada distance learning. Di sini pengajar berada di lokasi yang jauh ya. Di sini pada sekarang zaman sekarang ini sudah mulai diaplikasikan yang memungkinkan bahkan adanya lintas kampus dan lintas negara. Selanjutnya, selain ada landasan teori perkembangan TIK, juga di dalam teknologi kinerja ini ada landasan manajemen organisasi. Kenapa? The reason atau alasan adanya landasan manajemen dan organisasi ini adalah yang pertama, karena kita tentu saja sebagai manusia adalah makhluk sosial dan makhluk yang berorganisasi. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa dilakukan
dan dicapai tujuannya itu berdasarkan sebuah wadah yang namanya organisasi. Dan di dalam organisasi itu sendiri akan adanya timbulnya fungsi manajemen organisasi. Di antaranya ada planning atau perencanaan, organizing, bagaimana kita mengorganisasikan dalam sebuah wadah. Yang ketiga ada actuating atau leading, dan yang keempat ada controlling. Kalau kita biasa sebut POAK gitu ya. Jadi ketika semua fungsi manajemen organisasi ini kita laksanakan dengan baik, maka akan terjadilah prinsip manajemen organisasi, di mananya di dalamnya ada kesatuan perintah, ada pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban, pembagian kerja, rentang pengendalian, fungsional, keseimbangan, fleksibilitas, dan kepemimpinan. Ketika kita integrasikan di dalam suatu sistem yang baik, maka akan terjadi output yang baik juga. Selanjutnya nanti setelah ini ada komponen manajemen organisasi bidang pendidikan. Nah, ketika ya poin 3 yang tadi kita laksanakan dengan baik di dalam suatu wadah organisasi, kita manage dengan baik di dalam suatu wadah organisasi, yang di dalamnya terdapat input, nah, di antaranya ada anak atau peserta didik, ada pengetahuan, ada nilai-nilai, ada tujuan atau kurikulum, ada uang atau pembiayaan, dan tentu saja ada peserta didik dan sumber belajar. Melalui proses ya yang terjadi, ada pengaruh struktur, orang, metode, teknologi, dan tugas manajemen dielaborasikan dengan baik, maka akan menimbulkan output yang baik juga. Output di sini adalah ada pribadi lulusan atau sumber daya manusia, peserta didik tentunya ya. Kemudian ada keterampilan, pengetahuan, kreativitas, dan tanggung jawab dari output atau peserta didik yang kita hasilkan juga akan baik. Jadi komponen manajemen tadi diintegrasikan dengan baik oleh leader di dalam sebuah wadah organisasi, maka akan menghasilkan output yang baik juga. Selanjutnya akan ada evaluasi yang akan disampaikan oleh Pak Mulyadi. Silakan Pak Mulyadi. Baik, terima kasih Ibu Rahma atas pemaparannya terkait dengan landasan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan juga landasan teori manajemen dan organisasi. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana Bapak Ibu memahami materi yang kami sampaikan, kami mohon kesediaannya untuk mengklik tautan berikut ini ya, silakan gawainya diambil, kita akan melakukan evaluasi. Tersedia 10 soal yang menyangkut materi yang tadi disampaikan terkait dengan landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan juga landasan teori manajemen dan organisasi. Oke. Pak Mul setelah mengisi jawaban di Google Form nanti, di tautan nanti, silahkan nanti di-share ya Pak Mul ya di grup WA hasilnya. Baik, Kami akan memberikan reward. Begitu ya Pak Mul? Baik, iya, betul Ibu Rahma. Nanti tersedia reward menarik dari kami seperti itu. Baik, iya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf kalau jikalau pemaparan materi terkait dengan landasan teknologi kinerja ini ada yang kurang. Nanti insya Allah akan dikuatkan atau di reinforcement sama Bapak Dr. Muhammad Givi FGVA MKOM selaku dosen pengampu teknologi kinerja. Silakan Bu Rahma, ada. Baik, terima kasih Pak Mul. Sepertinya sharing kita hari ini sudah berakhir. Baik, kita sampaikan terima kasih bersama-sama kepada semua audiens kita, kepada teman-teman, khususnya kepada Bapak Dr. Givi. Dan terima kasih. Salam dari kita. Mohon pamit. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.